seterusnya. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi, maka ditahanlah matahari, entah 1 jam, entah 3 jam, entah 10 jam, entah 1 hari, entah 2 hari, hanya Allah yang tahu. Ya. Intinya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut, menang jihad. Ya. Fajama'al ghanaim, lalu beliau perintahkan pasukan mengumpulkan ghanimah. Ghanaim jamak dari ghanimah apa? Rampasan perang. Ada emas, ada perak, dan seterusnya. Rampasan perang. Faja'at ya'anin nar, lalu datanglah apa? Api. Karena hari itu haram mengambil, memanfaatkan rampasan perang. Ya. Semua nabi-nabi yang berjihad, ketika berjihad menang, mendapatkan rampasan perang, haram dimakan, haram dimanfaatkan, harus dibakar. Hanya Nabi Muhammad SAW yang boleh memanfaatkan rampasan perang itu. Kan pernah kita bahas 5 kekhususan Nabi SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Ada jawami'ul kalim, ada syafa'ah, ada rahmatan lil alamin, ada tayammum, solat di mana saja. Satu lagi, seluruh para nabi, para rasul haram memanfaatkan ghanimah, khusus Nabi Muhammad SAW halal. Ya. Faja'atin naru lita'kulaha falam tad'amha, datanglah api untuk memakan, membakar seluruh rampasan perang itu. Ada emas, ada perak, dan seterusnya. Falam tad'amha, tapi tidak terbakar. Biasanya terbakar, habis. Ini enggak terbakar, masih utuh. Ya. Maka Nabi Yusuf bin Nun mengatakan, inna fikum gululan, tapi tidak mau memakan rampasan perang ini karena ada di antara kalian yang gulul. Apa gulul? Menyembunyikan, ngentit, korupsi, apalagi tidak diserahkan. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajul, hendaklah setiap kabilah datang 1 orang kepadaku untuk berbaiat kepadaku, menempelkan tangannya di tanganku. Kan Bani Israel ada berapa kabilah? 12 kan? 12 kabilah kan? Berarti datanglah ke beliau 12 orang, masing-masing mewakili kabilahnya. Datang menempelkan tangannya ke tangan beliau. Datang lagi menempelkan tangannya ke tangan beliau, sudah. Datang lagi menempelkan tangannya ke tangan beliau, sudah. Datang lagi menempelkan tangannya ke tangan beliau, tiba-tiba tidak bisa diambil, melekat. Ya. Falaziqat yadu rajulin biyadi, seolah ada lemnya, nggak bisa diangkat. Kata beliau, fikum al-gulul, berarti yang gulul, yang menyembunyikan rampasan perang adalah yang ada di kabilahmu. Faltubayi'ni qabilatu, maka seluruh laki-laki yang ada di kabilahmu baiat kepadaku, tempelkan tangannya kepadaku. Mulailah 1, 2, tempelkan, ambil, tempelkan, ambil, tempelkan, ambil.
falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadi. Ada 2 atau 3 perawi ragu di sini. Bukan Nabi yang ragu, perawi. Nabi mengatakan kalau enggak 2 3, kalau enggak 3 2. Tapi perawi ragu. 2 apa 3? Tangannya tidak bisa diambil. Melekat di tangan Nabi Yusha bin Nun. Ya. Maka Nabi perintahkan kepada orang yang tangannya melekat di tangan beliau untuk membawa rampasan perang yang disembunyikan. Faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin min ad-dha'ab. Maka datanglah seseorang yang tangannya melekat tadi membawa emas. Yang disembunyikan itu emas. Sebesar apa? Mislu ra'si baqaratin. Sebesar kepala sapi. Berapa kilo itu ya? Sebesar kepala sapi. Dibawa, diletakkan. Ya, sapinya tentu bukan sapi-sapi seperti di kita, kecil-kecil ya. Tentu sapi besar, karena zaman itu kan manusia besar. Disesuaikan ya. Allah Maha tahu. Fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha. Setelah diletakkan, maka datanglah api, memakan, menghabisi, membakar seluruh rampasan perang itu. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Tidak halal ghanimah untuk umat-umat sebelum kita. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Thumma ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita. Lamma ra'a dha'fana, ketika Allah tahu bahwa kita ini lemah. Ya. Jadi secara fisik umat Muhammad SAW dibanding dengan umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, luar biasa badannya, besarnya, kuatnya. Adapun umat ini lemah dibanding dengan fisik umat-umat terdahulu. Karena kelemahan inilah maka Allah menghalalkan ghanimah, rampasan perang. Ya. Sekali lagi ini terjadi setelah Nabi Musa, bahkan muridnya Nabi Musa bernama siapa tadi? Yusha bin Nun. Beliau tidak termasuk dalam 25 karena tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi jelas beliau adalah Nabi. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, syahawatud dunya tad'u an-nafsa ila al-hala'i wa mahabbatil baqa. Syahwat-syahwat dunia itu mengajak seseorang untuk terus berada di situ. Oleh karena itu beliau tahu ini bisa mengganggu kalau jihad. Ya. Pengantin baru belum merasakan malam pertama, tiba-tiba jihad, berperang, berhadapan dengan musuh, ini bisa berpengaruh. Maka orang seperti ini dibolehkan oleh beliau tidak usah ikut berperang. Saya pilihkan beberapa saja ya, mengingat waktu. Yang bagi kifayatul mujahidina umurad dunya liyatafarragu lil jihadi bisidqin. Wajib menjaga para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dari urusan dunia.
Oleh karena itu sangat-sangat pantas kalau orang-orang yang berjihad itu digaji besar, digaji dengan gaji yang besar. Antum tahu berapa gaji Zubair bin Awam? Zubair bin Awam tidak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak seperti Amr bin As, tidak seperti Khalid bin Walid, komandan pasukan. Zubair bin Awam prajurit biasa. Berapa gajinya? Luar biasa. Dan diambil dari ghanimah itu. Saking besar gajinya, punya apa beliau? Nanti insya Allah akan sampai hadisnya, ya. Akan sampai hadisnya bagaimana beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, ya, kalau nanti aku ada apa-apa, aku meninggal, engkau butuh sesuatu. Jadi Zubair bin Awam ini sering dititipi uang, sering dititipi emas, sering dititipi perak, ya. Kalau kata kita sekarang mungkin ya seperti bank, karena orang-orang percaya dengan beliau berdasarkan sabda Nabi, aminnya umat ini, amanahnya umat ini, luar biasa amanah beliau. Dengan demikian harta yang begitu banyak harus dikembalikan, kan? Harus siap untuk mengembalikan. Nah, lalu beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, kalau ada apa-apa di Madinah, aku punya rumah sini, di Mekah ada, di Mesir ada, di Syam prajurit, ya. Besar sekali itu gaji. Ketika mendapatkan rampasan perang ghanimah, yang pertama kali berhak siapa? Pasukan. Berarti kaya raya. Prajurit dalam Islam itu kaya raya, sesuai dengan ghanimah yang didapat. Tidak seperti hari ini, ya, dijatah gajinya sekian, gitu. Itu negara dapat penghasilan besar dari perang, ya tetap segitu gajinya. Dalam Islam luar biasa, diberikan itu kepada prajurit. Disitulah orang-orang munafik ikut perang. Orang-orang munafik ikut perang, pura-pura ikut perang, karena mereka tahu pulang perang kalau menang, bukan jutawan lagi, ya. Bayangkan perang hari itu kan gak bisa-bisa. Misalnya Indonesia perang melawan mana misalnya, Timur Timur misalnya, atau Papua Nugini misalnya, Indonesia menang, ya udah, semua harta di Papua Nugini itu milik Indonesia, dibagi-bagikan. Oleh karena itu para pasukan dijaga. Luar biasa, mereka ini dimuliakan di dalam Islam, bukan gaji kecil. Thubutul mu'jizati lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Adanya mukjizat bagi para nabi, wajib bagi kita meyakini, dan hanya para nabi. Adapun sahabat, para wali, para ulama, tidak ada mukjizat. Yang punya mukjizat hanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun selain nabi tidak ada mukjizat. Yang ada paling apa? Karomah. Karomah ada.
Dan sifat mukjizat apa? Tidak diminta. Nggak ada permintaan permohonan Nabi Musa, ya Allah jadikanlah tongkatku ini bermukjizat, bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular. Nggak ada. Bahkan detik-detik yang akhirnya beliau memungkulkan tongkatnya ke laut lalu terbelah 12 jalan, beliau tahu dari awal? Tidak. Beliau panik sebagaimana yang lain. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya makin lama makin mendekat, di depan laut, dan beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Baru Allah perintahkan kepada beliau, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan. Beliau hanya menjalankan perintah, pukul, terbelah 12 jalan. Begitu kira-kira. Begitu juga Karamah, tidak tahu. Sebelum Umar naik mimbar untuk berkhutbah, beliau belum tahu kalau nanti ketika khutbah beliau akan mengatakan sariyah ila hadzal jabal, sariyah ila hadzal jabal, yang suaranya terdengar sampai Irak. Pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad mendengar suara Umar. Beliau tidak tahu. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir tahu, maka sihir dipamerkan nanti ya, hari anu jam sekian. Itulah sihir dari syaitan. Mukjizat, karamah, tanda kesolehan seseorang, betul. Mukjizat nggak usah dibahas, jelas ya. Karamah, tanda kesolehan seseorang, betul. Tapi tidak mentang-mentang soleh lalu pasti punya karamah. Tidak. Ya. Kalau nggak punya karamah berarti tidak soleh, bukan wali Allah. Salah. Ini keliru. Terserah Allah siapa yang akan diberi karamah, siapa yang tidak. Terserah Allah. Kemudian kana min alamati qabulil ghanaim wa adamu wujudil ghulul fiha an ta'tiya narun minas sama. Tanda bahwa rampasan perang itu diterima, tidak ada yang gulul, tidak ada yang menyembunyikan. Tandanya adalah dimakan api, dibakar oleh api. Ketika api tidak mau memakannya, berarti ada yang menyembunyikan ghanimah. Sebagaimana kisah tadi. Dan sekali lagi, ini khusus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun umat ini boleh dibagi-bagi, dimanfaatkan, dimakan, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya emasnya, peraknya, tapi perempuannya boleh dibagi-bagikan menjadi budak. Asal mula budak itu dari situ, dari peperangan. Ada peperangan di hari itu kan habis-habisan, betul-betul habis-habisan. Yang kalah habis, satu negeri habis. Kalau mau dihabisin, laki-lakinya habis. Anak-anak dan perempuan dijadikan budak, dibagi-bagi. Dan Allah menghalalkan
untuk kaum muslimin, sebagaimana orang-orang kafir juga memperbudak kaum muslimin kalau kaum muslimin kalah perang. Hanya pesan Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian jima budak-budak perempuan yang sedang hamil. Yang sedang hamil tidak boleh. Ya. Dengan bahasa Nabi, jangan mencampurkan dua air mani dalam satu rahim. Jangan mencampurkan dua air mani dalam satu rahim. Oleh karena itu, ketika kita menikahi seorang wanita yang sedang hamil, haram, tidak sah. Tunggu sampai dia melahirkan. Ya, janda hamil ditinggal mati oleh suaminya, kita nikahi boleh, tapi menunggu sampai dia melahirkan. Kecuali yang menikahi adalah yang menghamili. Kecuali yang menikahi adalah yang menghamili. Berarti kan tetap satu air mani, bukan dua. Maka ini boleh. Misalnya ada seorang gadis dan bujang berzina lalu hamil, bolehkah langsung dinikahi? Pendapat yang rajih, boleh. Ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Setelah laki-lakinya dicambuk, tidak dirajam karena dia masih bujang, belum pernah nikah, maka dinikahkan. Ini ada di Sunan Ad-Darimi ya. Kemudian terjadi lagi di zaman Umar bin Khattab, bujang dan gadis berzina, lalu perempuannya hamil. Setelah laki-lakinya dicambuk, tidak direjam karena belum pernah nikah, Umar mau nikahkan, tapi laki-lakinya tidak mau. Laki-lakinya tidak mau. Umar tidak berani memaksa. Umar tidak berani memaksa laki-lakinya ini untuk menikahi. Istilah kita harus bertanggung jawab ya. Seorang Umar Al-Faruq tidak berani memaksa. Kenapa? Karena zina tidak ada harganya. Zina tidak ada harganya. Wanita yang sudah mau dizinai, maka dia tidak bisa menuntut apa-apa. Salah sendiri berzina. Ini sampaikan kepada para wanita ya, agar mereka semakin jauh dari zina. Rugi serugi-ruginya. Beda dengan nikah. Kalau nikah harganya luar biasa. Ada seorang konglomerat, taruhlah ya, dia merintis usahanya dari nol bersama istrinya. Awal nikah masih ngontrak petakan, lalu usaha sukses, akhirnya sekian belas tahun, sekian puluh tahun jadi jutawan, pengusaha besar. Lalu dia menikah lagi dengan seorang wanita. Nikah bukan zina ya, nikah dapat seminggu atau 3 hari lah, ini laki-lakinya meninggal. Meninggalkan warisan yang banyak sekali. Istri pertama, setelah dihitung dari anak dan seterusnya, istri pertama dapat warisan 20 miliar misalnya. Ini kan kaya raya. Istri pertama. Istri kedua yang baru dinikah 3 hari dapat berapa? Nggak tahu. Dapat berapa? Sama, 20 miliar. Istri pertama dapat 20 miliar, istri kedua dapat 20 miliar. Karena pernikahan itu luar biasa, sangat dihargai dalam Islam. Gak ada perbedaan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat.
sama-sama istri. Kalau nafkah mungkin beda, ya. Istri pertama anaknya 9, ya tentu nafkahnya banyak. Istri kedua belum punya anak, ya tentu nafkahnya sedikit buat makan sehari-hari, ya kan? Adapun waris sama. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai pernikahan dan tidak menghargai sedikit pun zina. Umar faham ini. Maka ketika laki-laki yang menzinai tadi tidak mau menikahi wanita yang dizinai padahal hamil, Umar tidak berani maksa, ya. Umar saja nggak berani maksa, sekarang Hansip maksa-maksa, ya kan? Hansip Pak RT maksa-maksa, nggak berhak. Karena sekali lagi zina tidak ada harganya. Kemudian satarallahu hadhihi al-ummata wa rahimaha bi khilafil umam as-sabiqah. Allah menutup, merahmati, menyayangi umat ini, umat terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ya. Ini salah satunya. Bukan satu-satunya, ya, salah satunya. Ada yang Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu, Allah berikan di umat hari ini. Salah satunya tadi tayamum tadi. Umat terdahulu nggak ada tayamum. Melihat dari kisah kalung Aisyah yang hilang. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.